Polres Minahasa Selatan menggelar razia pelanggaran lalu lintas Kasat Mata. Razia ini digelar di depan pos tertib lalu lintas Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Bondang, Kabupaten Minsel pada Rabu 8 September kemarin. Sejumlah pelanggar lalu lintas terjaring dalam razia ini. Sasaran razia pelanggaran kasat mata ini yakni pengendara sepeda motor yang tidak memakai helm, sepeda motor yang menggunakan knalpot bising, serta muatan berlebih kendaraan angkutan umum. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Manado, ada Rul Mantik yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Rul Mantik. Halo rekan Firda, selamat siang. Rul Mantik, bisa Anda jelaskan di mana saja lokasi razia pelanggaran kasat mata yang dilakukan oleh Polres Minahasa Selatan ini? Dalam beberapa hari terakhir ini, Polres Kabupaten Minahasa Selatan melaksanakan razia pelanggaran lalu lintas kasat mata. Nah, lokasinya yang pertama ada di depan Polres Kabupaten Minahasa Selatan di Jalan Trans Sulawesi, dan yang kedua di depan pos tertib lalu lintas atau di depan kantor Samsat Amurang, dan yang ketiga di pusat kota Amurang. Nah, jadi ketiga tempat ini menjadi langganan tempat razia yang dilaksanakan oleh petugas kepolisian Resort Kabupaten Minahasa Selatan. Demikian Firda. Lantas, Rul Mantik, sejak kapan dan mengapa razia ini dilakukan oleh pihak Polres Minsel? Razia ini dilaksanakan sejak 3 bulan yang lalu. Nah, di saat pandemi COVID-19 melanda Kabupaten Minahasa Selatan dan pemerintah melaksanakan PPKM, jadi ada pembatasan. Nah, di situ mulai terlihat banyak pelanggar lalu lintas di sepanjang jalan yang mengikuti Jalan Trans Sulawesi. Jadi ada banyak sekali pengguna jalan yang tidak menggunakan helm atau kendaraannya tidak dilengkapi dengan surat-surat. Ya, pokoknya ada banyak pelanggaran yang terjadi. Nah, ada juga Tribuners beberapa keluhan yang yang disampaikan oleh masyarakat kepada Polres Kabupaten Minahasa Selatan. Nah, banyak warga yang mengeluh bahwa penggunaan knalpot bising atau knalpot racing itu sudah sangat mengganggu, dan bahkan di tempat-tempat ibadah kalau ada kendaraan yang lewat menggunakan knalpot bising, jemaat yang ada di dalam atau jemaah yang sedang melaksanakan ibadah di dalam tempat ibadah merasa sangat terganggu. Dan pernah juga rekan Firda, waktu Polres Kabupaten Minahasa Selatan melaksanakan upacara, nah di saat upacara itu ada beberapa kendaraan yang melewati depan Polres dengan menggunakan knalpot bising. Jadi hal itu benar-benar dirasakan sendiri oleh petugas kepolisian, bahkan Kapolres Kabupaten Minahasa Selatan sendiri. Demikian rekan Firda. Kemudian apa saja sanksi yang diberikan kepada pelanggar, pengendara begitu? Nah, sanksi yang diberikan ada dua. Yang pertama, sanksi ringan, yaitu memperingatkan para pelanggar untuk tidak mengulangi pelanggaran yang dia lakukan. Misalnya tidak menggunakan helm atau tidak memakai helm. Ada juga sanksi berat, yaitu langsung ditilang. Jadi kendaraannya ditahan. Nah, kedua jenis sanksi ini dilihat dari pelanggarannya. Kalau tilang itu diberikan kepada pengguna kendaraan yang membawa kendaraan yang tidak dilengkapi dengan surat-surat. Jadi kendaraan itu menjadi seperti kendaraan bodong. Nah, kalau ada pengendara yang menggunakan sepeda motor tetapi tidak menggunakan helm, itu hanya diberikan teguran oleh petugas kepolisian. Namun, dia tidak bisa membawa kendaraan itu melewati atau membawa kembali kendaraan yang ditahan sebelum dia mendapatkan helm untuk melanjutkan perjalanan. Demikian, Firda. Lantas selain menindaklanjuti keluhan masyarakat, apa tujuan lain dari razia ini? Bisa Anda jelaskan lebih lengkap? Nah, menurut Kapolres Kabupaten Minahasa Selatan, Bapak Norman Sitindaon, bahwa operasi ini dilakukan untuk meminimalisasi kecelakaan yang mengakibatkan orang yang mengalami kecelakaan itu luka parah atau bahkan meninggal dunia. Sebab rekan Firda, di Jalan Trans Sulawesi ini, ketika terjadi kecelakaan, persentase luka berat dan angka kematiannya cukup tinggi. Kalau dari data yang dikeluarkan oleh Polres Kabupaten Minahasa Selatan, dalam 1 bulan itu rata-rata ada 4 kecelakaan
yang terjadi kasus meninggal dunia pengendaranya atau baik pengendara ataupun yang menumpang kendaraan tersebut. Demikian, Firda. Baik, terima kasih rekan wartawan dari Tribun Manado Romantik atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.